Suami demi membalas dendam untuk wanita licik itu, memasukkan orang yang menyakitinya ke dalam karung, lalu melemparkannya ke kolam renang untuk berulang kali ditenggelamkan. Namun dia sama sekali tak menyangka, orang di dalam karung itu ternyata adalah istrinya sendiri. Setelah puas menyiksa tetap belum puas, dia mengambil cambuk dan mencambuk wanita itu sampai 99 kali, hingga hampir putus napas. Barulah dia meletakkan cambuknya. Sebelum pergi dia bahkan menginjak keras tangan wanita itu. Melihat punggung suaminya memeluk wanita licik itu pergi, wanita itu pun bertekad untuk bercerai. Namun saat datang ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian, petugas mengatakan tidak ada catatan pernikahan dirinya di arsip. Malah ditemukan bahwa pria itu sudah lama memiliki istri, dan orang itu adalah wanita licik tersebut. Saat itu dia baru sadar, selama ini dia hidup dalam kebohongan suaminya. Dia pun segera menghubungi asistennya, untuk membatalkan semua data identitas dirinya. Begitu identitas baru selesai, dia bersumpah tak akan bertemu pria itu seumur hidup. Asisten memberitahu, dalam 2 minggu semua akan beres. Wanita itu memutuskan memanfaatkan waktu itu untuk perpisahan terakhir. Namun setibanya di rumah, dia tanpa sengaja mendengar kebenaran mengejutkan. Ternyata suaminya benar-benar jatuh cinta pada penggantinya. Setelah wanita itu kembali ke negaranya, seharusnya pengganti itu pergi. Namun suaminya merasa tak bisa hidup tanpanya, lalu menjadikannya sebagai asisten. Di depan berpura-pura mesra dengan istri, di belakang diam-diam bersama wanita licik itu. Pernikahan dengan wanita licik itu hanyalah untuk menebus rasa bersalah. Mendengar pengakuan itu, wanita itu benar-benar terkejut. Dia tak percaya suaminya berkata jujur. Tak disangka hubungan 20 tahun, kalah oleh seorang pengganti. Dia pulang dengan hati kosong. Suaminya masih bersikap perhatian seperti biasa, namun di matanya itu hanyalah kepalsuan. Saat itu ponsel suami berdering. Ekspresinya langsung gugup. Ternyata telepon dari wanita licik itu. Suaminya berbohong bilang ada urusan kantor dan buru-buru pergi. Wanita itu diam-diam mengikutinya, dan terkejut melihat suaminya sedang menemani wanita licik yang menangis. Ternyata wanita itu terpeleset di kamar mandi. Untuk menghiburnya, pria itu melepas gelang tasbih di tangannya dan memakaikannya ke tangan wanita licik itu. Melihat pemandangan itu, wanita itu merasa sangat sedih. Gelang tasbih itu adalah benda yang ia dapatkan setelah berlutut menaiki 3.000 anak tangga. Sepulangnya, suaminya mengirim pesan mengatakan akan dinas luar kota beberapa hari. Wanita itu tidak membongkarnya. Beberapa hari kemudian, suaminya pulang membawa bunga dan ingin memeluknya. Tapi dia sengaja menghindar. Suaminya bilang ingin memberi kejutan, membawanya ke konser musik. Bahkan mengatakan telah menyewa seluruh tempat untuknya. Di tengah acara, wanita itu tiba-tiba datang bulan. Suami langsung menyuruh orang mengirimkan penghangat perut. Namun orang yang mengantar ternyata wanita licik itu. Wanita itu berpura-pura tidak tahu. Pergi ke toilet. Saat keluar, dia terkejut melihat keduanya berbuat mesum di toilet pria. Dia kembali ke tempat duduk seolah tak terjadi apa-apa. Setelah konser berakhir, wanita licik itu sengaja menarik tali. Lampu gantung di atas kepala hampir jatuh menimpanya. Namun suami justru berlari cepat melindungi wanita licik itu. Wanita itu langsung tertimpa dan jatuh pingsan. Saat sadar di rumah sakit, dia melihat suaminya terus menghibur wanita licik itu. Untuk merayakan kepulangannya, suami mengadakan pesta besar dan meminta maaf atas insiden tersebut. Namun tepat saat itu, wanita licik menelepon meminta tolong. Mengaku ada segerombolan preman ingin mengganggunya. Suami langsung curiga pada istrinya. Walau sudah dijelaskan berkali-kali, dia tetap yakin itu ulah istrinya. Bahkan mendorongnya hingga kepalanya berdarah. Lalu pergi tanpa peduli. Wanita itu benar-benar putus asa, mengemas barang untuk pergi. Namun baru keluar rumah dia sudah dimasukkan ke dalam karung. Orang-orang itu adalah suruhan wanita licik. Lalu wanita licik memberitahu pria itu bahwa di dalam karung adalah orang yang telah menyakitinya. Pria itu tidak tahu bahwa yang di dalam adalah istri.